nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Min kitabi Safinatis Salah lil Imam al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya Al-Hadrami Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila anqal syurutus salati 12. Menerangkan syarat-syaratnya salat. Syarat-syaratnya salat ada berapa? Yang disebut di kitab Safinatis Salah, yaitu cuma ada 12, bukan cuma ada 12, tapi ada 12. Seperti yang kita ulang-ulang, seperti yang kita ketahui bahwasanya kitab Safinatis Salah disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten. Nama kitabnya adalah Sulamul Munajat fi Syarhi Safinatis Salah. Sulamul Munajat fi Syarhi Safinatis Salah. Dan isinya kitab Safinatis Salah ini yaitu cuma membahas daripada empat pembahasan. Yang pertama makna syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah syurutus shalah. Yang ketiga arkanus shalah. Yang keempat mubtilatus shalah wa tahal kitab. Dan setelah itu kitabnya sudah selesai dan hatam. Itu 4 bahasan. Sekarang kita telah menerangkan daripada makna kalimat asyhadatain dan kita sudah masuk menerangkan syurutus shalah yang ada 12. Dan kemarin yang pertama, syurutus shalah yang pertama adalah taharatul badan wal makan wal thawb minan najasat. Yang najis-najisnya sudah disebut. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu adalah taharah. Harus bersuci, harus suci. Artinya harus tidak hadas. Artinya tidak wajib untuk berwudu dan tidak wajib untuk mandi besar. Harus ada wudu dan harus tidak junub, tidak hadas akbar. Jelas? Nah, kemarin musannif di waktu membahas mengajarkan kepada kita bahwasanya syarat-syarat yang nomor 2 yaitu adalah harus bersuci, harus punya wudu dan harus tidak junub, harus sudah mandi besar apabila pernah melakukan hadas akbar. Maka musannif kemarin telah mengajarkan kepada kita tentang wudu. Beliau musannif kemarin menerangkan tentang furudul wudu yang ada kaitannya dengan wudu cuma disebut 2. Yang pertama furudul wudu dan itu ada 6, dan yang kedua adalah mubtilatul wudu dan itu ada 4. Musannif sekarang akan mengajarkan kepada kita tentang gimana caranya kita suci dari hadas akbar, yaitu caranya harus mandi besar. Kalau seandainya kita tidak bisa mandi besar dikarenakan tidak ada air atau dikarenakan kita tidak mampu memakai air meskipun airnya ada, maka diwajibkan bagi kita untuk bertayamum. Air tidak ada, debu tidak ada. Apa yang harus kita kerjakan? Maka masih wajib kepada kita untuk selalu mengerjakan sholat di mana? Di tepat waktunya. Kenapa? Karena lihurmatil waqt, karena waktu tersebut merupakan waktu yang mulia, dimuliakan dengan mengerjakan sholat 5 waktu, tidak boleh dibolongkan sholat. Karena itu nanti musannif akan mengajarkan kepada kita dalam perkataannya beliau mengakhirkan sholat dari waktunya min akbaril ma'asi wa afsih sayyi'atnya, adalah sebagian daripada dosa yang sangat besar dan paling buruknya perkara-perkara yang kecil. Ini apa? Mengakhirkan sholat dari waktu, mengakhirkan sholat dari waktunya. Walhasil musannif sekarang akan mengajarkan kepada kita semua tentang tata caranya al-ghusl, mandi besar. Beliau mengatakan wa ammal ghuslu fayajibu 'alal rajuli wal mar'ati idza kharaja li ahdihima maniyyun fi ghusl. Seseorang itu diwajibkan untuk mandi besar. Alasannya yang pertama, kenapa kok diwajibkan mandi besar? Karena keluar maninya. Kalau ada seorang laki-laki ataupun perempuan udah keluar mani, maka perempuan dan laki-laki tersebut diwajibkan untuk mandi besar. Hukumnya wajib apabila dia ingin mendirikan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Idza kharaja li ahli mamliyun, apabila mandinya telah keluar. Fi yaqadatin aw fi naumin, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur. Jelas? Tanda yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur ada beberapa macam yang keluar dari kubur. Ada 4 macam. Yang pertama adalah al-baul, kencing, setelah itu al-mani, setelah itu al-madhi, dan juga yang terakhir adalah al-wadi. Ada 4 perkara, ada 4 cairan. Nama-namanya cairan tersebut adalah
yang keluar dari mana? Dari kubur. Al-mani, al-baul, al-madi, wal-wadi. Ada empat. Semuanya najis. Empat cair ini semuanya najis illal mani, kecuali mani. Kalau mani hukumnya suci menurut pendapat Imam Syafi'i, akan tapi menurut pendapat Abu Nu'man, menurut pendapatnya Abu Hanifah Nu'man bin Thabit yang wafat tahun 150, hukumnya mani najis. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, hukumnya mani adalah suci. Taban fuqaha Syafi'iyah beliau membedakan antara apa itu mani, apa itu madi, apa itu al-wadi. Ada apa? Ada tanda-tandanya. Jelas? Kalau al-madi yaitu keluar di waktu syahwat kita bergejolak, di waktu kita bersyahwat maka keluar. Kalau ada keluaran yang cair, kalau ada cairan yang keluar maka itu dinamakan madi. Dan apabila ada cairan yang keluar di waktu kita memikul daripada beban atau membawa barang-barang yang berat, maka cairan yang keluar tersebut dinamakan wadi. Jelas? Tobaan bukan cuma itu syaratnya, ada di perkataan-perkataan ulama yang lain, tapi kita sebut seperti ini untuk ikhtisar dan untuk meringkas dan untuk menyinggung meskipun sedikitnya. Akan tapi kalau mani gimana? Mani yaitu adalah yang keluar, mani yang keluar di waktu kita syahwat, dan mani tersebut terasanya rasa enaknya dan kental merasa warnanya warna putih, dan juga baunya sama dengan bau anjing, bau apa lagi? Bau tanah, bau anjing apa? Bau adon, Jelas? Wa yakhruju bitadaffuq, apa artinya? Yaitu cara keluarnya beda, tidak lurus, kencing lurus, madi lurus, wadi lurus, illal mani yakhruju bitadaffuq, keluarnya beda. Apa keluarnya mani? Yaitu nembak-nembaknya. Itulah cara keluarnya, itu salah satu tandanya mani. Itulah salah satu tandanya mani. Nah, pertanyaannya nih, sekarang kita terasa enak, terasa lezat, keluar ada cairannya, kita terasa bahwasanya kita merasakan ada yang keluar, ada yang keluar, terasa ada yang keluar dan terasa enak. Akan tetapi setelah dilihat tidak ada yang keluar cairan sedikit pun, dan yang mana rasa lezat, rasa enak tersebut adalah tandanya mani. Terasa lezat, terasa enak, akan tapi tidak ada cairan sedikit pun yang keluar. Apakah wajib bagi kita untuk melaksanakan mandi besar? Wajib ya. Udah terasa enak, tapi setelah dilihat tidak ada sedikit pun cairan yang keluar. Wajibkah bagi kita untuk mandi besar? Enggak. Itu mani adalah tandanya udah keluar, tandanya udah ada, udah terasa enak. Tapi setelah dilihat tidak ada cairan sedikit pun. Wajibkah bagi kita untuk mandi besar? Hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena ada landasan hadis bagi dari besar Nabi Muhammad SAW. Di suatu ketika seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah perempuan itu wajib mandi besar idza taramat apabila dia mimpi basah?" Apa katanya Rasulullah? Naam, dia idza ra'atid dam, apabila dia melihat, idza ra'atil ma, bukan dam, idza ra'atil ma, apabila dia lihat air. Jelas? Katanya Nabi Muhammad, naam, wajib dia mandi besar, akan tapi dengan syarat bahwa idza ra'atil ma, apabila dia melihat air. Kalau lihat air, kalau lihat mani wajib. Kalau tidak melihat mani sama sekali meskipun sedikit, meskipun dia udah mengalami tanda-tandanya mani, udah nembak-nembak rasanya tok, dan juga udah merasa lezat, akan tapi setelah dilihat tidak nampak sedikit pun, maka tidak wajib untuk mandi besar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan na'am idza ra'atil ma, apabila dia melihat air, Kemudian perempuan tersebut masih bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perempuan punya mani ya Rasulullah? Katanya perempuan tersebut masih Rasulullah sahabat kalau sekarang udah umur 15 tahun udah paham sahabat-sahabat dulu udah punya suami, udah punya anak, tapi masih nggak paham tentang rasa seperti itu. Yang kita butuh cuma
selain Rasulullah SAW? Iya, punya juga perempuan. Wa min aina syibahnya? Kalau perempuan tidak punya air, terus anak-anak yang menyerupai ibu itu dari mana ceritanya? Kalau dia enggak punya air juga. Dan juga itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad mengatakan innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya diwajibkan kita memakai air, artinya wajib bagi kita untuk mandi besar pakai air, dikarenakan ada sebab. Sebabnya apa? Ada air yang keluar, dari air yang keluar. Fa aina la yujadul ma' lam yajibil ma'. Ya. Apabila kita tidak mendapatkan dan tidak melihat satu air, artinya mani, maka tidak wajib bagi kita untuk tidak wajib bagi kita untuk memakai air. Artinya tidak wajib mandi besar. Itu adalah landasannya. Meskipun kita sudah merasakan lezat, meskipun kita sudah merasakan itu tanda-tandanya mani, akan tapi kita tidak melihat mani sedikit pun, maka tidak wajib bagi kita untuk mandi besar. Jelas? Na'am idza ra'atil ma' innamal ma'u minal ma', artinya adalah hadis sahih. Terus ada pertanyaan, seandainya kita keluar cairannya, keluar cairan, misalnya kita tidur enak, saking ngantuknya karena darahnya saking lama misalnya, kemudian tidur udah kecapean, terlalu capek, kemudian setelah bangun ada air di mana? Di sarungnya misalnya kan, atau di selimutnya, atau bahkan di kasurnya misalnya nih ya, ada cairan seperti itu kok kental gitu misalnya, kan kental. Nah, madi itu ada kental juga ya, mani itu ada kentalnya. Kemudian dia ragu-ragu, dia tidak yakin bahwasanya itu madi, dan ia tidak yakin juga bahwasanya itu adalah madi. Apa yang harus dia kerjakan? Kalau dia nganggap mandi, maka wajib mandi besar, dan hukum kasur sarungnya suci karena mandi sucinya. Tapi kalau dia tidak menganggap mandi, misalnya menganggap dia menganggap dia madi, maka tidak wajib hukumnya mandi besar bagi dia, akan tapi wajib membasuh dan mencuci sarung bahkan kasurnya, ya, karena madi adalah najis. Masalahnya kita ragu-ragu, misalnya ada cairan kita nggak tahu itu yang keluar mani atau mati. Apa yang harus kita kerjakan? Mengambil yang paling besar atau mengambil yang paling ringan? Yang paling sulit atau yang paling ringan? Ambil yang mana? Atau milih salah satunya atau gimana? Milih salah satunya. Ada dalam agama ceritanya milih hukum. Paling besar. Mana? Milih yang paling berat atau milih yang paling ringan? Milih yang paling ringan. Milih yang paling berat. Milih yang paling mana nih? Milih mati atau mani? Milih yang paling mana? Atau dua-duanya ada? Sekaligus antum mandi dan juga anggap itu najis, dan dua-duanya saking terlalu berat seperti itu. Gimana masih? Anggapnya paling berat? Wajib mandi besar atau tidak? Wajib menyucikan bajunya atau tidak? Ngambil yang mana nih? Nganggep mani atau mati? Nganggep yang paling nganggep yang paling besar itu katanya tuh. Tapi kalau katanya Zubat Ibn Ruslan ya, Alfiyah Ibn Ruslan, Alfiyahnya Imam Ibn Ruslan 1000 lebih ya. Zubat terkenal dengan panggilan Zubat. Beliau mengatakan kita di salah satu baitnya, wa in yashukka hal maniyun dhahara aw huwa madiyun baina zaini khuyra ya. Wa in yashukka, apabila dia ragu-ragu tidak yakin yang keluar cairan tersebut hal maniyun dhahara, apa yang keluar itu adalah mani, aw huwa madiyun atau dia madi, baina zaini khuyra, maka dia kasih pemilihan antara salah satunya ya. Jelas? Kalau dia menganggap bahwasanya cairan tersebut adalah mani, maka wajib bagi dia untuk mandi besar dan tidak wajib untuk mencuci bajunya karena mani adalah suci. Akan tapi kalau sebaliknya dia menganggap bahwasanya cairan tersebut yang keluar adalah mani, maka tidak wajib hukumnya mandi besar bagi dia, akan tapi wajib mencucikan kasurnya dan juga mencucikan bajunya yang ada cairan tersebut. Begitu kan? Wa in yashukka hal maniyun dhahara huwa madiyun baina zaini khuyra, itu katanya Imam Ibn Ruslan di kitabnya Matni Zubat atau Nazmus Zubat ya. Kitab Alfiyah ya. Alfiyah Ibn Ruslan fil fikih, dalam menerangkan fikih. Alhamdulillah. Hampir nih masukkan fikih nih.
Wa ammal ghusl, Muslim mengatakan adapun ghusl mandi besar hukumnya wajib bagi seorang laki-laki dan perempuan dengan syarat apa? Dengan syarat dia telah meyakini bahwasanya ada mani yang keluar dari badannya. Jelas? Li ahadihima maniyun, yang penting keluar mani, mutlak, yang penting udah keluar mani, baik di waktu dia tidur ataupun di waktu terjaga dalam keadaan tidak tidur. Nah, yang penting udah keluar mani, hukumnya wajib mandi besar. Itu adalah sebab yang mewajibkannya mandi besar yang pertama. Walau kutratan, meskipun itu cuma setetes tuh ya. Meskipun jadi setetes, yang penting udah antum kelihatan atau antum rasakan atau antum udah itu adalah yang pertama. Walau kutrah, meskipun sangat sedikitnya. Dalam keadaan berdiri, duduk atau gimana, yang penting keluar mani wajib mandi besar ya. Meskipun warna mani tersebut berwarna darah ya. Kenapa berwarna darah? Karena asalnya mani dari darah atau asalnya darah dari mani, gimana yang betul? Jangan terusin. Asalnya mani adalah darah ya, jelas. Tapi prosesnya menjadi mani itulah salah satu tanda keagungan dan kemuliaan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menciptakan seperti itu ya? Tidak mampu illa al-wahidul qahhar, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah pemilik seorang raja. Beliau adalah raja yang hakiki, yang mutlak. Limanil mulkul yawm lillahil wahidul qahhar. Terus itu adalah tanda atau sebab yang pertama. Adapun sebab yang kedua yaitu wa idza walajatil hasya wa idza wulijatil hasyafatu fi duburin aw qubulin. Ini wajib mandi besar. Nah, enggak usah diterjemahkan, enggak usah diterangkan ini. Ilad apa ilad? Ada perkataan walad dan juga aulad ya. Kalau walad masuk, kalau aulad masuk. Ada perkataan nih dalam salah satu kalam-kalam hikmah, man taraqal baba waladja waladnya. Barang siapa yang menggedor pintu waladja dan dia sungguh-sungguh, walad maka dia akan mesti memasukinya. Gimana kalau kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari fikih misalnya, contoh, kenapa fikih sekarang ya sungguh-sungguh sulit, terlalu banyak bagian ruknya, tapi kita sungguh-sungguh pasti kita akan menguasai, akan menjadi faqih minal fuqaha ya. Seorang yang tandai dalam hukum fikih sebagian daripada orang-orang fuqaha ya. Jelas? Harus sungguh-sungguh apalagi fikihnya. Hingga Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya namanya Al-Ashbah wan Nadhair, di mana beliau menerangkan apa? Menerangkan al-qawaidil fiqhiyah, Al-Ashbah wan Nadhair, kecil kitabnya mungkin seperti ini. Kalau beli di Shopee mungkin harganya cuma 170-an, langsung beli nanti ya. Langsung jauh dipencet langsung nanti ya. Gak usah lihat fulus dan gak usah ya. Pokoknya antum mudah-mudahan buka Shopee sekarang langsung pesan. Fulus enggak ada, gak usah lihat-lihat dah. Kalau udah nyampe masih ada fulusnya, Ima itu pinjam. Ya. Yang penting antum punya kitab dulu ya. Kalau antum punya kitab masih nunggu nanti dah kalau ada uangnya. Pas ada uang buru-buru minum kopi nanti seperti tadi malamnya. Kopi. Ada juga yang keluar koknya. Alhamdulillah. Setelah taras pas ngantuk, itu adalah efeknya ya kan. Itu efeknya uang yang tidak dibuat untuk kebaikan. Uang nggak baik aslinya ya. Baik untuk kebaikan, untuk refreshingnya, untuk menghilangkan kesumbakan ya kan. Kapan lagi? Karena sekarang adalah hari terakhir. Alhamdulillah. Mantorul baba walad jawlad. Imam Suyuti beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, di kitab muqaddimahnya beliau mengatakannya, wallah inna hadzal fanna la yudraku bitamanniya wala la'alla walau anni. Nih fan seperti ini, fan fikih seperti ini enggak akan dicapai oleh orang-orang yang suka bertamanni, berandai-andai itu. Dan tidak akan dicapai dengan orang yang selalu mengatakan la'alla, seandainya gitu. Walau seandainya saya seperti itu, mungkin seperti itu. Enggak bisa dicapai dengan cuma berandai-andai ya. Berandai-andai ya kan. Ilmu itu
perempuan ya, mandikan perempuan. Perempuan kalau cuma dikasih janji mungkin masih bisa nunggu dia, tapi kalau ilmu dikasih janji lari dia. Kapan ilmu kita makan mencapai ilmu langsung mas ya. Ajak tidur, ajak duduk, ajak berdiri, itu adalah ilmu kan. Ada salah satu dulu almarhum ustaz saya yang nggak di pondok situ dulu kan. Dia tidur tiap malam tuh tidur kalau jam 2 tidurnya sebelum subuh bangunnya. Sampai saya bertanya, beliau seorang pendiam dok namanya Ustaz Tamis udah almarhumnya. Beliau umur 25 tapi wafatnya. Ustaznya Ustaz pendiam, masya Allah. Makanya tampan tapi udah wafatnya. Wafat. Saya pernah nanya ke beliau saking fudulnya saya itu beliau orangnya pendiam tapi saya memaksakan bertanya kepada beliau ya. Saya masih baru-baru di berdoa. Kenapa Pak? Sambian Pak Atu kok jarang tidur Pak? Ya. Iya sih ya. Itu kalau tidur kadang jam 2, kadang setengah 3 dan bangun sebelum subuh ya. Ngapain Pak? Antum ngapain Pak? Enggak tidur. Saya itu biasanya kalau udah di kamarnya ada lampu ataupun tidak lampu. Kalau di lampu di luar dimatiin, anak pakai lampu saya sendiri, saya motor terus. Saya nggak mau lepas-lepas daripada motor ya. Nah, kenapa aku nggak di siang aja? Kenapa aku nggak nyantai-nyantai? Ilmu tuh kalau saya pikir sangatlah cepat larinya, ya. Kalau nggak saya pegang sangat sulit rasanya untuk bisa mengendalikan. Ini siapa? Katanya Bapak Tamis itu ya, Ustadz beliau umur 25 ya. Setelah beliau mengatakan seperti itu, beliau pulang sih saya mau pulang. Beliau itu pulang nanti saya mau pulang. Ini ada jemuran saya, nanti kamu lipat, kamu taruh di kamar saya. Ini sebetulnya beliau siapa? Itu laksanakan 86. Nah, setelah itu beliau pulang, balik lagi ke pondok, cuma ngambil pakaiannya ya, ngambil pakaiannya yang dicuci. Mungkin setelah berapa 1 minggu 2 minggu beliau balik ke pondok untuk ngambil cucian. Waktu itu udah liburannya. Saya kalau liburan nggak pernah pulang ke rumah. Tahu pulangnya cuma beberapa hari biasanya. Itu kalau pulang. Biasanya kalau saya mulai dulu di setiap Ramadan pulangnya tanggal 15 atau bahkan tanggal 25, tanggal 20-nya. Kecuali kemarin saya tanggal 11 bulan kemarin. Meskipun pulangannya dari tanggal 15 Syakban, tapi saya tetap di pondok. Nggak enak pulang di rumah lama-lama ya kan. Saya di pondok meskipun dalam keadaan tidur dong, nggak ada gunanya di pondok. Saya tidur di pondok dibandingkan pulang. Ya. Tidak ada kerjaan di rumah dan tidak ada kerjaan di pondok, lebih memilih tidak ada kerjaan di pondok. Nah, kan? Akhirnya beliau pulang seperti itu. Akhirnya pulang, setelah pulang beliau di waktu kita balikan, beliau tidak balik. Ya. Sampai bulan-bulan Dzulhijjah, dekat-dekat sekitar bulan Dzulhijjah, beliau tufi, beliau wafatnya. Artinya beliau sebelum cerita ya. Kapan Pak umur berapa sampai Anda antum ya? Saya orangnya suka foto dulu ya. Saya juga pendiam aslinya saya di pondok dulu. Beliau juga pendiam ya. Berhubung beliau rajin, saya fotolin dikit-dikit ya. Kapan Pak antum mau nikah kan? Aslinya saya sekarang sih mau nikah ya. Saya udah umur 25 tahun ya. Waktunya memang saya udah mungkin bentar lagi saya akan menikah ya. Akhirnya beliau mungkin menikah dengan bidadari ya. Dan dia mendapatkan istri di sebelum itu beliau mengatakan ya, tapi tidak mengatakan kepada saya dengar dengan telinga saya dengar. Kenapa? Karena bloknya beliau itu tempatnya beliau di sini saya kamar, di sini saya beli pojok, beliau sini di tengah sini. Jadi caranya beliau kalau ngobrol tuh di di depan pondoknya itu saya dengar karena saya dekat dengan kamar. Beliau ngobrol dengan Pak Gofur namanya. Untuk ceritakan dengerin aja bagikan dongengnya. Namanya Pak Gofur hanya cerita ya. Pak Gofur itu di waktu itu ini saya ini cerita ini nggak apa-apa untuk antum semangat dikit ya. Untuk semangat nggak baca semangat ya. Akhirnya Pak Gofur ini udah bentar lagi udah mau zuat ya, udah mau menikah. Akhirnya beliau ditanya kapan kamu yang mau nikah ya? Gampang kalau mau nikah dah. Ya. Beliau nggak seperti itu. Beliau sangat sopan pendiam ya. Kalau beliau pergi sungai itu, kalau anak-anak nggak lewat jalan ininya, kalau misalnya anak-anak banyak lewat sini, beliau lewat ke pinusan ke situ. Tujuannya padahal dekat kenapa? Biar nggak jumpa dengan anak-anaknya. Kenapa? Dia pernah bicara sama anak-anaknya. Ya, jadi orang-orang yang dekat dengan beliau yang bisa bicara, nggak ada yang bicara beliau. Jelas nggak pernah keluar kemana pun. Terus selalu nasihat sama kita
tetap istighfar ya. Nah, katanya Pak Tajib sini gampang. Kalau zaman menikahnya meskipun dah umur berapa nanti sesuai takdir Allah ya. Tapi saya kalau udah terlalu tua nanti nggak mau mengharapkan perawan, kasihan perawannya. Ini kalau saya udah tua katanya beliau ya, ingin rendah hatinya beliau ya kan, ingin rendah hatinya beliau mengatakan kalau saya udah ke atas 27 mungkin saya nggak akan nyari yang perawan, kasihan yang perawan punya suami agak tua kan, mungkin saya nyari janda, mungkin anak satunya beliau. Pernah saya dengar seperti itu ucapan beliau ya, saking rendah hatinya beliau ya, tidak mau menyenyarakan seorang perawannya kan. Di waktu wafat pertama kali, waktu pulang terakhir darinya beliau naik kaki ini ya pakai kan kaki, nggak dijemput, jarang dikirim sama orang tuanya. Bayangin, jarang dikirim sama orang tuanya ya kan, hidup sendiri dan beliau ada kiriman mungkin dikit, mungkin 3 bulan cuma 100.000 atau berapa cuma beras itu jarang ditengok sama orang tuanya. Tapi semangatnya nggak gagal mondok, bukan ingin mendapatkan uang dari orang tua, bahkan tapi mondok ingin jadi kita pintar dan menghilangkan kebodohan hingga kita ikhlas jalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan nggak dikirim langsung pulang terus cemen itu namanya ya. Ada anak-anak di sini kadang berapa 6 bulan nggak dikirimnya ya. Ada anak di sini 6 bulan nggak dikirim, kadang 1 tahun nggak dikirim, bahkan ada yang 3 tahun nggak dikirim, 2 tahun nggak dikirim. Dan saya kenal banget orang itu ya kan. Di sini nih orang di pondok ini ada yang 3 tahun sampai 2 tahun nggak dikirim sama orang tuanya sama saya. Tapi mesti kayaknya nggak tahu nih, semangat nggak tahu nih kalau tahu apa. Terus itulah yang pertama. Beliau mengatakan suatu sebab atau sebab yang kedua yang mewajibkan seorang itu mandi besar, yaitu yang pertama adalah atau yang kedua idza walajatil hasyabatu fi dzuril kulit, yaitu apabila hasyabahnya si dia nih ya dimasukkan atau masuk ke dalam kubul atau tubuhnya, kubul perempuan maksudnya, kubul kemaluan perempuan dimasukkan di situ sudah wajib mandi besar ya, atau dimasukkan ke tuburnya ke belakang, jalan tol di belakang itu juga mewajibkan untuk mandi besar ya. Baik dia sendiri yang memasukkan atau orang lain masuk, wallahu alam, yang penting udah masuk wajib mandi besar. Katanya hadis iltaqal khitanain, apabila 2 sunatan udah bertemu, dia udah berjejer 2 sunatan laki-laki dan sunatan perempuan ya. Sunatan laki-laki yang itu dah seperti yang ketahui dah ya. Itu sunatan laki-laki itu kalau udah gaib hilang nggak tahu kemana, kemudian bertemu dengan al-khitanain ya, dengan sunatan si perempuan, maka wajib untuk mandi besar ya. Aslinya saya ingin memperpanjang dalam bab ini tapi nggak pantas rasanya ya bagi seorang kita, apalagi seperti Ferry, seperti Anggi dengan orang masih kecil ya. Jadinya kalau wajib khusus tuh apalagi nggak di video, aslinya sangat luas mungkin bab ini dalam al-khitanain. Kadang-kadang kita nggak tahu tuh khitanain apa sunatannya. Kalau sunatan laki-laki udah tahu ya kan, ada batasnya ya. Tapi kalau khitanul unsa, khitannya perempuan, kita kadang-kadang tidak tahu ya kan, kadang-kadang kita tidak tahu ya. Bukan berjejer dengan apanya, sulit untuk nerangin nih ya, gampang sulit nerangin seperti ini ya kan. Mana ceritanya? Kalau khitannya laki-laki itu berjejer dengan alatnya perempuan, itu masih belum masuk, masih belum diwajibkan untuk mandi besarnya. Kalau masih rata dengan alat perempuan, jelas. Tapi kalau udah agak dikit, sehingga berjumpa dengan al-khitanain, maka diwajibkan untuk mandi besar. Udah cukup di waktu ini, nggak usah terlalu panjangnya. Dan masuknya hasyafah ke dalam farad itu kubul ataupun tubuh tersebut diwajibkan diwajibkan untuk mandi besar. Wa illam yakhruj minhu maniyun, meskipun tidak keluar darinya cairan mani, tidak ada mani, tidak ada intishar.
Tahu intisar? Setelah intisarnya apa intisar? Intinya mani gitu aja. Meskipun tidak keluar mani dan tidak ada intisar, katakanlah meskipun tidak keluar mani, hukumnya wajib bagi dia untuk mandi besar karena alasannya karena hitannya sunnatannya hasyafana telah masuk. Jelas? Masalahnya kalau duburnya seorang hewan, misalnya duburnya bukan seorang hewan ya, seekor hewan, apakah diwajibkan untuk mandi besar? Misalnya ada seorang insan, naudzubillah ya, memasukkannya ke dalam apa? Memasukkannya ke dalam sapi, misalnya nih, kuda, kambing, ayam, misalnya nih ya, itu wajibkah mandi besar atau tidak? Ini bukan jorok aslinya, mau tidak mau kita harus terangkan kan seperti ini ya. Tapi aslinya kalau bisa itu pakai isyarat aslinya, tapi nggak apa-apa dah. Kalau pakai isyarat terlalu lama, karena ini subuh langsung aja dah. Ya. Gimana kalau seandainya dimasukkan ke ayam misalnya, wajibkah mandi besar? Salah satu pendapatnya Imam Al-Bajuri di kitabnya Hasyiatul Bajuri fi Syarifatil Gharib al-Mujib fi Syarih Matnil Ghaya wa Taqrib, dia mengatakan na'am wajib mandi besar. Wajib mandi besar, wajib mandi besar. Tapi ada sebagian ulama fikih juga mengatakan bahwasanya itu tidak mewajibkan untuk mandi besar. Jelas? Nah, ini diwajibkannya mandi besar ya. Kalau perempuan perawan, kalau laki-laki apa namanya? Perjaka. Perjaka gitu. Pertanyaannya, apakah laki-laki tersebut kalau memasukkan hasyafahnya ke dalam kuburnya hewan, apakah hilang keperjakaannya? Gitu. Rajin gitu. Apakah hilang keperjakaannya? Hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Enggak hilang. Kalau dimasukkan ke duburnya, ke dubur, jalan tolnya perempuan, hilangkah keperjakaannya? Dimasukkan ke di belakangnya perempuannya, masukkan, hilangkah keperjakaannya? Hilang? Allah a'lam. Allah Maha tahu. Mereka tidak Allah a'lam. Allah a'lam bishawab ilm. Allah Ta'ala itu adalah separuh daripada ilmu ya. Antum ingin kelihatan banyak ilmunya, bisa menjawab segala sesuatu, hafalilah dan amalkanlah. Allah a'lam. Benarnya Allah a'lam ya. Terbebas dari jawabannya kan. Hilang kan perjalanan laki-laki tersebut bertemu dengan hitannya perempuannya. Selain itu tidak hilang ya. Dimasukkan ke hewan, dimasukkan ke perempuan yang di belakang juga tidak hilang ya. Jelas? Wa yajibu 'alal mar'ati idan qata'a haiduha aw nifasuha aw waladat walau 'aqatan walau 'alaqatan. Dan juga wajib bagi seorang perempuan ya. Wajib bagi seorang perempuan ini adalah sebab yang ketiga dan keempat, bahkan yang kelima. Yang pertama khurujul mani, yang kedua ilajul hasyafah, ilajul hasyafah ya kan? Yang ketiga haid, nifas, wiladah. Ada 5 berarti sebab yang disebut oleh musannif di sini ya. Apabila seorang perempuan udah melaksanakan haidnya, udah tuntas darah haidnya dan udah tuntas darah nifasnya dan telah melahirkan tuntas, sudah menurunkan mesin, maka diwajibkan bagi dia untuk mandi besar, ya kan? Untuk mandi besar diwajibkan bagi dia untuk mandi besar. Ini adalah sebab yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Jelas? Setelah melahirkan, ya kan? Meskipun yang dilahirkan bukan bayi, yang dilahirkan adalah sikatoh, as-sikat, as-sakat, as-sukut, bisa 3 bi musallas bil qaf, bi musallas sin, sinnya bisa dibaca 3. As-sikat, as-sakat, as-sukut. Apa guguran atau bayi guguran. Meskipun dia melahirkan atau mengeluarkan dari bajunya, bayi guguran. Jelas guguran? Walau ahlakatan. Meskipun itu darah segumpal darah, ya kan? Segumpal darah, umurnya segumpal darah berapa? Berapa umurnya segumpal darah? Berapa umurnya segumpal darah? Berapa ya umurnya? Segumpal darah, berapa segumpal darah? Umurnya segumpal darah, berapa hari?
setelah 40 hari keguguran wajib dia mandi besar karena dia udah melahirkan. Jelas? 40 hari udah masanya sekarang malam pertama. Setelah 40 hari keguguran. Jelas? Mengeluarkan darah wajib mandi besar. Apalagi mudghah, segumpal daging 80 hari. Babi aula. Ya kan? Kalau udah dari 80 hari ke atas, itu adalah zamanul khilqah. Abadnya zamanul khilqah, masa-masa penciptaan udah dibentuk tuh seorang bayi yang dari daging segumpal darah udah dibentuk, kepalanya dibentuk, tangannya dibentuk, kakinya dibentuk kecil. Apalagi itu kalau keluarnya masanya udah lebih daripada 80 hari. Sampai kapan masa bentuk? Sampai berapa? Sampai 120 hari masa bentuk. Terus setelah itu selesai selepas itu masa apa namanya? Masa apa setelah itu? Masa-masa perkembangan ya, pertumbuhan dalam selesai setelah itu lahir 9 bulan adalah lahir. Yang dibahas bukan melahirkan meskipun akulul hamil. Akulul hamil berapa? 6 bulannya kan? Kenapa kok dikatakan 6 bulan akulul hamil? Karena ada ayat dari Al-Quran yang Allah Ta'ala mengatakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman yuridu an yudhara. Seorang ibu, seorang tante-tante, seorang ibu-ibu yang melahirkan biasanya menyusui anaknya berapa hari, berapa tahun? Haulaini kamilain, 2 tahun persis. 2 tahun sama dengan berapa bulan? 24 hari. Dan di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakannya wa hamluhu berapa jam? 24 bulan ya. 2 tahun sama dengan 24 bulan ya. Terus dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kandungan dan masa menyusui masanya berapa? 30 syahra, 30 hari. Ya kan? 30 hari nanti bukan 30 hari, 30 bulan ya. Astagfirullah, 30 ini gara-gara ngantuk efeknya nyampe kan. Berarti waktu walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman yuridu an yutimma radha'ah ya, masa penyusuan, masa menyusui 22 tahun sama dengan 24 bulan ya. Adapun masa menyusui dan masa kandungan berapa bulan? Salatuna syahr. Ini masa apa? Salatuna 30 bulan. Masa kandungan dan masa menyusui. Masa menyusui berapa bulan? 24 bulan. Berarti 30 bulan. Yang mana 30 bulan merupakan masa kandungan dan masa menyusui, dikurangi 24 bulan adalah masa apa itu? Menyusui. 30 bulan dikurangi 24 bulan tinggal 6 bulan. Berarti 6 bulan masa apa itu? Masa kandungan, masa hamil. Makanya ulama fuqaha mengatakan akul berapa? Akul hamli situna berapa? Sita ashhurnya. Akul hamli sitatu ashhurnya. Minimalnya perempuan itu hamil mengandung berapa? Cuma 6 bulan. Tapi sebagian ulama fikih mengatakan aqallul hamli sittatu asyhurin wa lahdatan. Apa lahdat itu sebentar dan 2 sebentar, ya kan? Artinya 2 sebentar. Sittatu asyhur wa lahdatan. Seperti apa? Bahasanya fathul qaribil mujib di waktu mencari matlil gaya wa takrib. Astagfirullah, berapa kali disebut itu ya? Ini enggak apa-apa dah, yang penting ada rujukan ya kan? Fathul qaribul mujib ya. Ini efeknya belajar Fathul Qaribul Mujib ya. Nah, ini cuma belajar ikut terus ya. Satu kali ikut, ada 1 bulan gak ikut. Aslinya cuma gitu, ada ngikutin Fathul Qarib, gak serajin antum ya. Antum Masya Allah. Jadi Fathul Qaribul Mujib bisyarhi Ahmadil Gaya wa Takrib, dia mengatakan aqallul hamli sittatu ashhurin wa lahdatan ya. 6 bulan dan ditambah 2 lahdah, artinya lahdatan. Apa lahdatan? Ada 2 lahdah. Yang pertama lahdatul jima, yang kedua adalah lahdatul wiladah. Lahdatul jima dan lahdatul wiladah. Inilah masa kandungan. Ada sebagian ulama fikih yang seperti itu. Juga ingin janda-janda dulu mengatakan itu Allah alamnya. Karena fikih itu buat kita sumpah kadang-kadang ya kan. Harus ada janda ya, dikit-dikit
Tapi caranya kita kalau baca fikih itu sumpah mau ngumpulin, jangan kau tinggalkan kitabnya. Oke, kita taruh kitabnya taruh, tapi jangan nyerah buka kitab yang lain dan buka juga kitab fikih ya. Jangan buka kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun, jangan ya. Tetap kitab fikih yang dibuka ya. Misalnya sumpah nih baca Fathul Bari, baca Hasyah Bajuri, sumpah baca Hasyah Bajuri, baca Tuhfatul Muhtad, Bisyarihil Minhaj ya. Sumpah tuh baca, buka Nihayatul Matlab, kasih yang lebih besar lagi ya. Nihayatul Matlab lebih besar, cari yang lebih Al-Hawi lagi ya kan. Karena Imam Al-Mawardi ya. Kitab kecil-kecil sumpah cari yang paling besar, jangan cari yang paling kecil ya. Ya. Antum sumpah nikah satu tambah lagi dua ya. Dua sumpah tambah tiga sumpah empat ya. Jangan nanggung-nanggung gitu dah. Setan tuh ingin mengganggu kita kadang-kadang ya kan. Iya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita mau bangun subuh malas banget, bangun pas udah selesai ya kan. Akhirnya setan nih, setan. Setan kadang-kadang gitu, kadang-kadang minta ditolong, kadang-kadang ya. Pernahkah setan tidur? Pernah setan tidur? Tidur pernah tidur setan? Tidur gak pernah setan? Gak pernah tidur setan? Ada gak pernah tidur? Nabi Muhammad mengatakan seperti ini nih ya. Inna syaitana la yakil ya. Tidurlah kau kalian qailulah ya. Karena setan enggak pernah tidur qailulah ya. Itu adalah mafhumul hadis. Berarti kalau mafhumul hadis, setan memang tidak pernah tidur qailulah tapi tidur di waktu malam gitu ya. Mana berarti? Gitu ya. Oh, kita masih belum masuk jadi usuli ya. Masih kurang pas jadi usuli. Tidak bisa ngambil hukum dari hadis Nabi Muhammad, masih tidak mampu untuk mengeluarkan hukum. Berarti kita masih belum usuli ya. Berarti kita meskipun derasnya udah lama 2 jam 3 jam, nggak ada apa-apanya itu dibandingkan tajamnya berapa? Dah, walau ala kata meskipun segumpal darah, udah nyampe 1 jam. Berapa? 42. Masih 42 ya, terasa lama kayaknya, terasa betul lama. Kalau nanti lagi kalau istirahat kosan, istirahat baik, istirahat tinggal kakak di sini sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau mau dari sama si Beri sama si Anggi nggak apa-apa. Misalnya nggak apa-apa ya. Jadi kalau udah melewati waktu normalnya, udah nggak normal nih sekarang. Nggak apa-apa antum tidur ya, tapi nggak apa-apa itu ya. Muhammad sekarang nggak ada apa sekarangnya, nggak ada saudara kan? Kamis kan sekarang. Cuma besok lagi juga nggak ada saudara karena apa? Insya Allah hari Sabtu dimulai harapannya. Baru hari Sabtu setelah liburan dimulai lagi kembali harapannya. Ini sekarang waktu istirahat nggak apa-apa dulu menghayati dan menikmati rasa liburan, sisa-sisa liburan sekarang dan besoknya. Tidak sekarang tidur di pagi-pagi. Jangan tuh ngambil kotoran kemarin waktu liburan dan disiangin sama Ustaznya ya. Sekarang waktu lihat ada tidur nih, jangan gitu tadi ya. Sekarang istirahat dulu ya. Udah. Furudul ghusli isnani ya. Furudnya ghusl itu ada dua. Nambah ini, kan ada nambah ini ya. Masih keterangan masih keterangan mandi besar. Kalau di kitab Safinah itu ada berapa kan? Asbabul ghusl, sebab orang itu diwajibkan mandi besar ada berapa di kitab Safinah? Ada berapa? Ada 6. Yang terakhir apa yang nomor 6? Al-maut, meninggal, mati, isdetnya. Matinya, kalau orang mati, kematian tersebut adalah sebab wajibnya mandi. Wajib mandi besar atau wajib mandi apa? Wajib mandi besar. Wajib mandi besar apa enggak? Enggak wajib mandi besar ya. Wajib untuk ditanzifil badan bas. Nah, itu adalah tujuan daripada ghaslul mayyit, memandikan mayit. Oleh karena itu, memandikan wajibkan niat di waktu memandikan mayit. Niat di waktu memandikan mayit wajibkan. Wajib? Tidak wajib karena memandikan mayit. Mandinya mayit itu bukan mandi ibadah, akan tapi mandinya adalah mandi at-tanzif bin nadhafah. Itu adalah tujuan utamanya, tujuan pokoknya biar matinya bertemu dengan para malaikat, menghadap kepada Allah tidak dalam keadaan baunya. Jelas mayit aja harumnya. Kita kadang-kadang seminggu gak mandinya, apalagi di waktu
ghusl. Fardu-fardunya fardu-fardunya ghusl. Furud. Furud adalah mufradnya fardu, ya kan? Furud adalah jamak, mufradnya apa? Mufradnya adalah fardu. Sekarang furud ini adalah jamak. Jamak apa namanya? Jamak furud. Jamak taksir. Jamak taksir gila atau jamak taksir kasrah? Jamak taksir kan? Jamak taksir Kasrah. Jamak taksir gila kasrah. Jamak taksir kasrah. Kenapa? Karena tidak tergolong ke salah satu sifat atau salah satu sigat yang keempat, yang mana sigat yang keempat tersebut merupakan sigatnya jamakil lah. Sigat apa yang keempat? Sigat apa yang keempat tersebut? Yaitulah 4 sigat yang disebut oleh Imam Ibnu Malik di kitab Kulasomnya, di kitab Alfiyahnya. Dikarang oleh Imam Ibnu Malik Al-Andalusi Semanyol, beliau mengatakan di bait yang ke-700-an atau bait ke-800-an di bab namanya jamak taksir, dan menggunakan jamak taksir. Karena fi'latun af'alu thumma fi'la thumma taf'alun jumu'u illah, ya. Itu kan Alfiyah Ibnu Malik 800-an, ya. Sudah. Furudul ghusli wa furudul ghusli, adapun fardu-fardunya ghusl. Ada dua fardu. Dua fardu. Apa bedanya fardu dengan rukun? Yang kemarin gimana? Bedanya fardu dan rukun apa? 100% sama, pengertiannya sama, tapi bedanya apa? Kalau arkan, kalau rukun, cara mengerjakannya nggak boleh nyantai-nyantai, nggak boleh diputus-putus, harus terus-menerus. Seperti arkan salat 17, wajib diterus-terusin dikerjakan. Setelah baca-baca nggak boleh nyantai-nyantai yang merokok duduk, nggak boleh. Harus dilanjutin dengan bacaan sunnah, kemudian rukuk, nggak boleh diputus. Tapi kalau furud itu bisa dipisah seperti furudul ghusl, ya, seperti furudul wudu. Sekarang basuh wajah, nantinya basuh tangan, nanti lagi basuh kepala, nantinya lagi basuh kaki. Bisa itu adalah kegunaan furud. Karena itu ulama mengatakan furudul wudu, furudul ghusl, tidak mengatakan arkanul wudu dan tidak mengatakan arkanul ghusl. Nah, wa furudul ghusli isnani, 2, ya kan? Ada 2. Wa furudul ghusli isnani, 2. Isnani. Kalau satu apa? Wahidun ahadun, satu. Kalau 2 isnani. Kok bisa belajar bahasa Arab isnani? Kita kan tahu artinya isnani adalah 2. Hamzahnya sekarang hamzah apa nih namanya? Hamzah qata atau hamzah wasl? Hamzah qata atau hamzah wasl. Kalau hamzah qata enggak boleh, enggak dibaca, harus dibaca imma ada di depan ataupun ada di tengah-tengahnya. Tapi kalau hamzah wasl tasqutu fid daraj, gimana berarti? Tasqutu fid daraj apabila ada di tengah-tengah, enggak wajib dibaca dan tidak dibaca kalau ada di tengah-tengahnya. Tapi kalau di awal wajib dibacanya kan. Seandainya saya nyambung mengatakan wa furudul ghusli isnani, seandainya jadi bisa wa furudul ghusli isnani, gitu kan? Hamzahnya hamzah apa? Hamzah wasal, ya. Enggak dinamakan hamzah qata, ya kan? Oleh karena itu Alfiyah Ibnu Malik beliau mengatakan di bab yang ke-942-an, yang mengatakan di 942-an di kitab Alfiyahnya beliau mengatakan wa fis ministinib nimin tumi waznaini wa mri'in wa ta'nisin labinya. Itu dah menerangkan hamzah gebet 942-an, ya. Lihat dan nanti dia mengatakan wa fis ministinib nimin tumi waznaini wa mri'in wa ta'nisin, ya kan? Antum baca itu satu kali kalau langsung hafal tak kasih apa? Tak kasih kitab anda dah, enggak usah pakai kitab, enggak usah belajar. Cepat office ini tadi sebenarnya telah menerangkan hamzah wasl. Office nimin tumi waznaini. Ini juga hamzahnya adalah hamzah wasl. Enggak. Wa furudul ghusli ithnani, yang pertama al-awwalu niyyatut taharati lis-shalah. Yang pertama harus niat apa? Niat bersuci untuk mengerjakan salat. Itu niat yang pertama. Atau kalau tidak memakai niyyatut taharati lis-shalah, kita bisa pakai nawaitu raf'an hadatsil akbar. Saya niat untuk menghilangkan hadas akbar. Au
di sunnah wa rafil hadatsil akbar. Bisa kita mengatakan di mana nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar. Nawaitul ghusla li rafil janabah. Nawaitul ghusla li rafi hadatsil mani. Nawaitul ghusla li rafi hadatsil haid. Nawaitul ghusla li rafi hadatsil wiladah. Nawaitul ghusla li rafi hadatsil nifas. Tapi itu semuanya dikumpulkan dalam perkataannya. Kau bilang kaunya apabila antum haid, apabila antum nifas, apabila antum wiladah, nantinya langsung niatnya sembarangan, pakai ini aja yang komplit. Gimana? Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Ya, enggak usah disebut keluar mani, enggak usah disebut haid, nifas, wiladah enggak usah disebut. Ya. Jelas. Tadi musannif ini mengatakan nih. Tadi musannif mengatakan apa? Musannif tadi mengatakan apa? Musannif istirahat. Alhamdulillah enggak apa-apa. Nah, kadang-kadang kasihan dia antumnya. Kadang-kadang tuh yang gitu enggak kadang-kadang yang istirahat dulu enggak apa-apa. Ini sungguh ya. Tapi kita di sini sama Ferry, sama si Emi, sama si Tata enggak apa-apa ya. Yang Tata di setar harus sampai selesai ya. Dia tadi setelah subuh dia ngobrol dia tadi ya. Kayaknya kalau enggak dipanggil tidur sampai sekarang dia kan. Tahu kenapa ya? Dipanggil tadi pas dipanggil ngambil buku tadinya kok lagi nya agak Inggris nih dia bro nih ada istirahat ya. Anda tadi misalnya nih saya mau nanyakan tadi kan Musa mengatakan kalau ada orang melahirkan wajibkah mandi besar ya kan? Wajib mandi besar kan? Ya. Otomatis setelah wiladah itu nifas apa enggak? Nifas. Nifasnya berapa biasanya? Yang biasa nifas 40 hari. Maksimal orang perempuan nifas itu 60 hari. Wa aqallun nifas jarratun. Tapi paling dikitnya atau minimalnya perempuan nifas yaitu cers gitu ya. Itu paling dikitnya. Yang penting keluar darah ya. Lah betul atau jarratun cuma sekalian. Cers sudah selesai. Itu arah belum nifas ya. Misalnya nih ada sekarang perempuan nifasnya selama 40 hari. Setelah itu kan otomatis kan kalau nifas setelah keluar mesin semua total kan? Anaknya udah keluar kan total, ya kan? Ya, total. Setelah keluar itu semua anaknya keluar otomatis keluar darah. Wajibkah dia untuk mandi menghilangkan hadas wiladah? Wajib? Apakah langsung mandi sekarang atau langsung mandi nanti setelah selesai nifas? Nah betul. Mandi sekarang karena udah wiladah atau mandi nanti pas nifasnya tuntas plus sekalian dengan hadasnya wiladah. Itu gimana caranya? Mana berarti? Langsung sekarang karena udah wiladah atau nunggu nanti setelah selesai tuntas nifas? Kapan yang mau hadas, yang mau mandi besar menghilangkan hadasnya wiladah kapan? Langsung kan? Setelah wiladah udah langsung mandi besar atau nunggu 1 hari meskipun dalam keadaan nifas mandi besar gitu kan? Pendapat yang mu'tamad yang paling kuat tidak nunggu tuntasnya nifas. Li'annal ghusla yawma idin abathun ya. Karena melakukan mandi besar di waktu melahirkan, di waktu selesai melahirkan akan tapi di waktu itu dia masih keluar dari nifas, yang mana keluar dari nifas itu mewajibkan mandi besar juga. Usulnya mandi besarnya dia merupakan main-main, ya kan? Kenapa? Dia menghilangkan hadas akbar, akan tapi dia masih hadas akbar, ya kan? Apa gunanya juga? Makanya nunggu sampai tuntasnya dari nifas keluar, ya kan? Saya mau nanyakan tuh, nah, di waktu orang kena melahirkan, di waktu orang melahirkan, perempuan melahirkan, setelah kaki bayinya keluar berbarengan dengan darah, ya. Kakinya keluar berbarengan dengan darah, keluar darah tersebut dinamakan darah apa? Darah haid atau darah apa? Darah istihadah atau darah nifas? Darah apa namanya? Darah nifas apa enggak? Darah nifas? Itu yang pertama, simpan dulu jawabannya langsung satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, sekarang ada seorang perempuan melahirkan anak kembarnya sampai 2 anak, keluar satu ya, anak si fulan ya, keluar. Misalnya Abdul Rahman, anak yang pertama keluar saya. Kemudian
keluar darahnya banyak, kemudian keluarlah Abdul Rahimnya, keluar ininya ya. Tadi Abdul Rahman, tadi sekarang Abdul Rahim ya. Pertanyaannya, darah yang keluar di antara dua bayi tersebut dinamakan darah apa? Darah haid, darah nifas, ataupun darah istihadah, ataupun darah apa? Jangan bingung, darah yang keluar itu cuma ada 3 ya kan? Katanya Fathil Qarib atau katanya Matril Ghayb wa Takrib wa yakhruju min rahimil mar'ati thalathatu dima'innya, yang keluar dari rahimnya perempuan cuma 3 darah. Enggak usah bingung-bingung, 3 darah. Imma haid, imma nifas, imma istihadah. Enggak ada lagi darah yang keluar dari rahimnya perempuannya. Tapi darah 3 nih. Ini banyak kali menyulitkan otaknya para ulama fikihnya. Saking sulitnya. Gimana cara menetapkan hukum haid, nifas dan istihadah? Paling sulitnya pembahasan di ilmu fikih darah haid dan juga masalah tolak. Itulah paling sulitnya di kitab-kitab fikih. Menurut ulama pembahasan apa? Pembahasan tolak dan juga pembahasan darah. Itu sangat sulit. Saking sulitnya sampai ulama Imam Ghazali di waktu salat, beliau punya saudara namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau punya adik namanya Ahmad bin Muhammad, saudaranya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali kan Muhammad bin Muhammad. Beliau jadi imam. Beliau adalah ahli syariat Imam Ghazali, sedangkan adiknya dibikin namanya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, bukan Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad ini Ahmad bin Muhammad, saudaranya Imam Ghazali. Imam Ghazali jadi imamnya. Terus jadi imam saking fokusnya Imam Ghazali terhadap ilmu syariat, ilmu fikih, beliau di waktu salatnya memikirkan tentang darah. Kemudian adiknya marahnya. Adiknya adalah ahli kasyaf, ahli tasawuf ya. Adiknya setelah sholat langsung gak wirid, langsung pergi ke rumahnya sholat lagi ya. Ditanya sama si ibunya, kenapa kau jawabnya? Kenapa kau apakah lagi bertengkar dengan kakaknya ya? Dengan dia Muhammad Al-Ghazali ya. Ini bertengkar, udah ya aku aja sama kakaknya. Ya ya, demi Allah saya tidak mau mengerjakan sholat bermakmum lagi di belakang saudara saya Al-Ghazali ya. Kenapa ya? Ya karena di waktu tadi saya sholat, saya lihat bajunya itu penuh dengan darah ya. Nggak tahu entah apa yang dia pikirin. Katanya beliau. Akhirnya ibunya bilang kepada Imam Ghazali ya, Ghazali Muhammad ya, kenapa kau darahnya kau lihat yang bajunya banyak darahnya, sebanyak darahnya kau di waktu kau sholat tadi jadi imam ya. Betapa cerdasnya dia, betapa ahli kasyafnya dia ya. Naam ya iya memang ummi, wahai ibuku, di waktu saya sholat tadi saya disibukkan untuk memikirkan darah haid ya. Saking sulitnya darahnya perempuan itu, saking sulitnya sampai ke bawah kepikirannya Imam Ghazali di waktu sholatnya. Dua permasalahan yang sangat sulit, darah haid, darahnya keluar dari rahimnya perempuan, dan juga tanahnya. Sangat sulit ya kan? Sangat sulitnya sampai ada sebagian ulama mengarang kitab namanya saya khusus menerangkan 3 darah ini ya. Nama kitabnya apa? Risalatun fil haidi wal nifas wal istihadah. Risalah fil haidi wal nifas wal istihadah. Nah, kitab ini di kamar ada ya. Di kamar ada seperti ini, tinggal dibaca, tinggal dipelajari. Atau antum baca seperti itu 100% atau 99% pasti pusing dan puyeng ya. Baca kitab tipis gini nih, tapi khusus dalam menerangkan 3 darah, ya kan? Ya, sangat sulit darah ini. Makanya Al-Imam Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Abdul Aziz Al-Millibari ya, Sahih Fathul Mu'in, yang dalam kitab Fathul Mu'in, beliau meletakkan dan menerangkan keterangan haid di kitabnya Fathul Mu'in sangat sedikit dan sangat minim ya. Dikit banget keterangan haid. Bahkan bukan keterangan haid yang diterangkan, cuma masa-masanya perempuan haid, berapa akhul haid, ada dalilul haid, dan juga aksarul haid. Itu aja diterangkan, dan itu selesai. Padahal salah satu caranya Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Abdul Aziz Al-Millibari, salah satu keterangannya beliau itu menerangkan fikih sangatlah diperluas dan sangat diperinci dan sangat detail. Illa fi bil haid, jadi di waktu haidnya. Salah satu orang bertanya kepada dia, Imam, kenapa engkau bersedikit keterangan haid di kitabnya kau Fathul Mu'in? Apa katanya beliau
Beliau pakai jawaban yang masuk akal, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya apa? Hakikatnya beliau menyadari bahwa keterangan ayat sangatlah sulitnya. Beliau mengatakan, nah saya bersedikit itu keterangan di kitab Fathul Mu'in. Kenapa? Li'anna rijal lam yahidu wal nisa'u lam yas'alun. Karena laki-laki tidak haid sedangkan perempuan tidak bertanya. Udah as-sukutu. As-sukut lebih bagus dibandingkan dengan laki-laki enggak haid sedangkan perempuan enggak bertanya. Itu perkataannya beliau seperti itu. Tapi hakikatnya di samping itu beliau menyadari bahwasanya keterangan ini sangatlah sulit, oleh karena itu beliau sedikit di kitabnya kan. Sedikit di kitabnya. Karena kitab karangannya beliau bukan khusus orang lagi lah. Orang khusus lagi. Kepada perempuan janda-janda pun mau belajar betul. Fathul Mu'in nama kitabnya. Fathul Mu'in. Bisa diikutin berarti lain. Dengan keterangan yang sangatlah sulit. Dan ini adalah darah nifas dan juga darah istihadah dan juga darah apa? Ini juga adalah darah nifas istihadah. Berarti ada banyak kuliah. Kalau darah perawan itu darah apa tuh? Ada kan? Katanya darah juga ada 3 yang keluar di perempuan. Ada dari haid, nifas dan juga dari istihadah. Kalau darah perawan, kenapa itu? Jalan tunggal mantuk. Ada perawan-perawan yang dikitnya. Darah perawan. Pernahkah antum dengar? Meskipun antum nggak pernah lihat, nggak pernah ngadami, pernahkah antum dengar cerita-cerita itu? Hatta antum belajar ilmu fikih pasti ada namanya darah perawan, ya kan? Damul bikar, ya. Fathul Izar fi kasfi asraril khilqati wal abkar. Ya berarti darah perawan itu darah apa? Katanya cuma 3 katanya Fathul Mu'in. Katanya Fathul Bari kok masih ada tambahan darah perawan. Yang 3 darah tersebut keluar dari rahimnya perempuan, sedangkan darah keperawanan itu tidak keluar dari rahimnya perempuan. Tapi itu bagian gerbang yang diterobos sehingga berdarahnya. Ada urat yang terputus penjaga gawang tentara 86 yang diterobos sehingga meninggal. sehingga meninggal. Penjaga diterobos meninggal ya bosnya. Cuma 2 urat ataupun 1 urat diterobos meninggalnya. Ya kan? Ada kerajaan bagian kerajaan. Juga cuma 1 tentara ya. Diterobos bagai nuklir pertumbuhan darahnya. Kenapa? Tentara tersebut namanya urat, namanya irkun. Irkun apa namanya? Nama uratnya adalah Arkul Adil. Itu Irkul Adil. Namanya Adil. Urat Adil ya. Bukan adil untuk menantu, bukan ya. Adil gitu ya. Namanya urat keperawanan. Urat Adil itu kalau udah terputus, maka harus keluarlah darah dari urat tersebut. Ya, darahnya enggak banyak ya kan? Di giginya. Terlalu banyak katanya ulama ada seperti itu ya. Kok tahu Ustaznya bagaimana jadi hingga ya. Di kitab-kitab kayaknya ada seperti itu ya. Udah. Niat itu thaharah ya kan? Bil qalb, niatnya pakai hati. Niatnya pakai hati, pakai otak atau pakai hati? Kita merenungkan atau pakai hati kita? Kalau niatnya mana berarti? Kalau kita nawaitul ghusl rafil hadatil akbar, direnungkan tempatnya dalam hatinya. Wa talaffuz biha sunnah, melafazkan pakai itu hukumnya sunnah. Kita renungkan pakai otak atau pakai hati? Di waktu kita niat pakai otak atau pakai hati? Pakai pikiran renungan atau pakai hati? Pakai hati atau pakai otak? Pakai pikiran, pakai otak, ya kan? Ya kan? Ya. Makanya Abu Hanifah mengatakan tempatnya akal itu memang di otak, bukan di hatinya. Ulama Syafi'i mengatakan tempatnya akal ada di hatinya. Sumbernya ada di hati, akan tapi berkembangnya di otaknya, ya kan? Kadang-kadang otak dan hati itu kadang-kadang berkaitannya. Gak ada otaknya, ya. Gak ada hati, kadang-kadang gitu kan. Ini gak bagus perkataan-perkataan seperti itu. Kapan niat tersebut dilakukan? Ma'awali juz'in. Kayaknya gak mampu lanjutin ke bawah ini. Kayaknya dikit kayaknya. Cepat-cepat aja ya. Cepat-cepat nih, patas nih sekarang. Coba kapan niat tersebut dilakukan? Yaitu hari tidur ya. Kamu gak tidur ya? Belum
Kapan nikmatnya tidur tuh nggak tahu saya. Tidur tuh nikmat bukan? Tidur tuh nikmat bukan? Nikmat. Antum di waktu tidur merasakan nikmat gitu. Tidur tuh nikmatnya. Pernah ada seorang alim ditanya, Imam, tidur tuh enak banget. Makul jawab, makul soal lahu jawabu, jawabu. Anas itu gimana katanya? Kamu ada beliau mengatakan bukan semua pertanyaan itu harus dijawab katanya nih. Adanya yang harus dijawab cuma dengan sekedar diam aja. Ini pertanyaan seperti ini, tidur tuh lezat enak enggak? Enggak bisa jawab. Katanya beliau, kalau kau bertanya sebelum tidur atau setelah tidur, baru itu ada jawabannya. Tapi kalau di waktu tidur kau mati itu aku mau ya. Tidur itu adalah saudara kandungnya mati dan tidak ada merasakan apa-apa ya kan? Ima sebelum tidur, ima setelah tidur. Nah, kapan niat tersebut dilakukan di waktu kita mandi besar, yaitu ma'awali juz'in yaksiluhu min badanihi, yaitu di waktu membasuh pertama daripada badan kita, badan kita. Kalau di waktu wudu kita juga tertib wajah, tangan, kepala juga kan tertib. Ini kalau ghusl, anggota ghusl ini seluruh badan, dari atas dulu, dari leher dulu, dari tangan dulu, dari pusat dulu, dari lutut dulu, dari kaki dulu, bebas dari mana aja ya kan? Dari depan dulu, dari belakang dulu, di mana aja deh, bebas ya kan? Itu kalau mandi besar. Makanya waktunya mandi besar, niatnya mandi besar itu kapan? Di waktu kita niat, di waktu inda ghusli awwali juz'in minal badan, di mana aja deh ya. Waktu kita masuk tangannya ghusl, di waktu itu kita niat ya. Nggak usah berpanjang lebihnya, sini ada keterangan, nggak usah berpanjang dah, biar cepat selesai. Muslim mengatakan fama ghasalahu qabla la yasih wa yu'idhu ba'da. Barang siapa yang membasuh salah satu anggota badannya sebelum dia niat, misalnya nih saya udah siram badan saya ya, dan kepala saya udah saya siram, setelah nyampe ke sini saya niat nawaitul ghusla fi dalam hatinya, maka ini basuhan yang tadi sebelumnya dinilai yasih, tidak sah. Gimana kalau tidak sah? Fayajibu i'adatuha atau i'adatuhu, maka wajib untuk diulang. Niat di sini niat, berarti ini diulang lagi. Ya, jelas? Nabi Muhammad kalau mandi besar berapa? Satu sah. Mana? Benar. Ilmu tu Kau buka supet mayam tanya, nggak usah buka supet ya, dari otak pikiran kita gimana berarti? Walil wudu walil tagsili soal, terus itu sumbangan di mustan tadi minum soalnya masih nggak ada tambahan itu. Walil wudu walil tagsili soal wasunna. Furudul ghusl ada berapa? Gimana tuh? Gimana ada ya? Coba. Lil wudu mudun lil tagsili sa'un. Jadi ulang dua kali tadi mana dan sekarang tetap aja enggak bisa ya. Gimana? Wa qawluhu mumayyizan wa muslimah, apa juga? Wa qawluhu mumayyizan wa muslimah, apa juga? Gimana? Dua kali dah pertanyaannya. Jadi maklum dan juga sekarang kan. Kalau hukum aja muslimah gimana coba sekarang? Mustaan kayaknya buka kita tadi mana nih? Gimana? Syurutu khamsatun. Lahu syurutu khamsatun dahulu ma wa qawluhu majizan muslimah terus. Ada mani ibn usuli. Main ila basyaratil maghsuli terus. Dukhulu tin terus. Dukhulu tin gimana? Dukhulu tin gimana? Ya mana? Dari nabi Rasul atas kita aja. Tadi yang nomor 2 ya. Berapa menit tadi? 1 jam 11. 1 jam 11. Mau istirahat ya. Allah istirahat ya. Langsung istirahat itu enggak apa-apa ya. Ini udah 19 tadi tadi setelah itu selesai saja. Biar enggak terlalu capek, biar tambah ikhlas kita ya. Karena kadang
Astani yang nomor 2 pada furudul ghusl. Apa furudul ghusl? Yang nomor 2 yang wajib dikerjakan di kita mandi, di waktu kita mandi. Setelah itu asyhadus tadi sudah selesai di waktunya. Mungkin beberapa baris sampai itu selesai. Astani yang nomor 2 adalah ta'mimu badanihi bil ma'i, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Yang dimaksud badan imam, kulit imam, rambut, semua yang ada di anggota kita yang nampak, yang zahir, yang kelihatan wajib kena air. Badan, bulu kucing, bulu besar, bulu panjang kan, semuanya wajib kena. Tadi malam kita katakan kalau ada jenggotnya lagi-lagi jauh tebel banget, maka dalamnya tidak wajib untuk kena air. Tapi kalau dia waktu mandi besar wajib kena semuanya, wajib kena. Tebel nih jenggotnya seperti ini, tebel tapi wajib masih. Kalau dalam mandi besar wajib diratakan dan wajib kena air meskipun dalamnya. Tapi kalau nggak ada jenggot jangan digini-gini, takut bibirnya nanti rusak. Ya. Wa yajibu ghuslu batini katsifi syar, wajib itu membasuh dalamnya rambut, jenggot, kumis yang tebal. Terus wa yajibu ma yarahun nadziru minal udhun, dan wajib juga membasuh telinga yang kelihatan oleh orang yang melihatnya. Itu telinga temannya kelihatan di sininya, maka yang kelihatan itu wajib kena air. Jelas? Yang kelihatan nih wajib kena air. Terus wa ma yadhharu halat taghabbuti min ad-duburi wa tabaqatihi, dan juga kalau tubuhnya dubur biasanya gini, apa gimana biasanya agak tersimpan, agak sembunyi dikit-dikit kalau tubuhnya. Tapi itu wajib kena air. Sampai kapan batasnya harus kena air? Yaitu di waktu seseorang duduk, di ketika apa? Mengeluarin hajatnya, selalu keluar, otomatis dia terbuka. Di waktu itu dia kelihatan, seakan-akan dilihat dia nyampe mana, dan di waktu itu tuh wajib untuk kena air. Jelas? Itu kalau laki-laki dan perempuan yang tubuh itu umum. Kalau farad gimana? Kalau faradnya kemaluan perempuan, wa ma yadhharu min farjil mar'ati, dan juga yang nampak dari faradnya perempuan. Idza jalasat ala qadamiha, dalam keadaan duduk ya. Duduk jongkok, tahu duduk jongkok? Di waktu buang hajatnya, di waktu buang air dia duduknya jongkok. Di waktu dia duduk misalnya, otomatis kemaluannya terbukanya enggak tertawa. Otomatis kemaluannya terbuka lagi ya. Enggak usah tertawa keterangan seperti ini. Alhamdulillah jadi semangat ya kan. Di waktu perempuan duduk buang hajatnya ya. Di waktu perempuan duduk buang hajatnya, otomatis kemaluannya terbuka. Seandainya ada orang yang dilihat sampai mana dia kelihatannya dalamnya sampai mana, nah yang kelihatan itu wajib kena air. Jelas? Jelas? Bagaikan tangan nih, bukan cuma tangan yang seperti ini nih yang diwajibkannya, tapi di waktu diginiin dia sampai mana kira-kira pandangan seseorang yang memandangnya, itu wajib kena air. Jelas? Itu kalau biasanya kalau kitab yang lain, kemaluan janda dan kemaluan perawan beda hukumnya ya. Kalau kemaluan janda, biasanya ini hukum yang tadi kita terangkan itu adalah kemaluannya janda biasanya. Kemaluannya janda. Apa yang dinamakan janda? Man zalat bakaratuha, yaitu orang yang tidak perawan lagi dinamakan janda, ya kan? Dinamakan janda. Itu di waktu duduk seperti mengenai hajat, buang air, itulah yang wajib kena air. Tapi kalau kemaluannya perempuan yang masih sigilnya, masih perempuan yang masih apa? Yang masih orisinilnya, ya kan? Yang masih belum hilang keperawanannya, maka hukumnya menyampaikan air ke dalam kemaluannya gimana? Yang nampak aja ya, yang nampak aja ya, ya kan? Karena masih nggak terlalu nanti sendiri ya. Terus juga yang wajib kena air bagi orang yang mandi besar wa batini gulfati man lam yukhtan wa ma tahtaha. Nah, penting banget nih bagi orang laki-laki sekarang tadi perempuan.
janda perawan yang kena. Sekarang bagi orang yang masih belum sunat, ada yang masih belum sunat kan? Saya udah sunat tuh. Alhamdulillah udah sunat. Enggak takutnya yang masih ada yang apa? Yang mu'allaf ya. Ustaz udah sunat ya. Udah semua ya kan? Faru udah sunat. Insyaallah udah sunat semua ya kan? Apa hukumnya sunat? Wajib atau sunat? Apa hukumnya sunat? Wajib atau sunat? Apa hukumnya sunat? Apa hukumnya sunat? Apa hukumnya sunat? Apa hukumnya beri? Hukumnya sunat. Hukumnya sunat bagi seorang muslim apa hukumnya? Wajib atau sunat? Wajib. Hukumnya hukumnya wajib. Ya kan? Hukumnya hukumnya wajib hukumnya sunat itu ya kan? Ini udah tiga barisnya. Dulu ada seorang bertamu kepada kiai, muassis pondok saya ya dulu ya. Saya pondok ada berdiri pondok bertanya. Ada orang kafir bertanya, tidak mau terima tentang alasan sunatnya. Itulah orang-orang kalau mendirikan pondok masih ada orang yang mau ngetes-ngetesnya kan. Nah, tapi pendiri pondok bukan pendiri kaleng-kaleng ya kan. Kuat udah zahir batinnya. Bertanya, kiai, kenapa kok di agama dia ini kok di orang-orang muslimin kok harus masih sunat kiai ini kan? Udah katanya sama aja, udah sunat kan sama aja. Kenapa mesti nyakitin hati? Udah gak usah sunat ini. Oh, geng. Ya. Akhirnya setelah itu beliau bicara dikit. Ya, sambil bicara dikit. Daun dikit. Akhirnya beliau masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam bawa pisang. Bawa pisang. Setelah bawa pisang, makan. Ngapunten ki mau dimakannya mau dibuka. Oh, jangan dibuka. Enggak usah dibuka, langsung dimakan. Oh, enggak enak gini. Nah, itulah tujuannya sunatnya. Enggak dibuka enggak enak juga. Ya, enggak enak. Langsung ke mata. Masuk ke mata. Lam yakhtan wa matantaha. Orang yang enggak sunat namanya kuflah. Belum sunat namanya kuflah. Orang yang dinamakan akfal. Bukan akfal tapi aklaf. Kulfah aklaf. Kulfah atau aklaf. Kulfah itu sunatan. Belum sunat. Tapi orang yang dinamakan aklaf. Tiga baris itu. Aklaf orang yang enggak aflan kan otomatis ini kan ya. Otomatis pisang, ya kan? Otomatis pisang. Kulit yang di depan itu sangat tipis ya kan? Sangat tipis, enggak setebal kulit sebelumnya ya kan? Karena memang itu adalah untuk dipotong ya. Nah, kalau ada orang tidak sunat, udah balik dan udah wajib untuk mandi besar ya kan? Wajib mandi besar karena dia udah keluar mani, kemudian dia mau mandi besar, maka kulitnya itu yang di dalamnya itu yang belum dipotong, yang seharusnya dipotong itu harus diginiin dulu, buka, cuci biasanya. Biar kenapa? Biar kena air ya. Atau kalau nggak diginiin, gimana? Kasih selang, masukin selangnya di situ. Biar kena air sama dalam-dalamnya, jelas? Itu wajib kena air seperti itu, wajib kena airnya. Wajib kan? Wajib kena air. Kenapa? Li'anna hukman hasyafah yang masih belum disunat di kulitnya adalah hukum zahirnya. Adalah hukumnya zahir karena seharusnya kuflah itu atau kulfa itu seharusnya dipotong dan dibuang, dijauhkan, dikuburkan, ditutupi tanah ya kan? Seperti itu. Udah. Makanya Muslim mengatakan fayajibu. Yajibu dimakan air itu berarti di kulfati man lam yukhtar wa ma tahtaha. Juga Muslim mengatakan fayajibu, ini faedah yang terakhir. Fayajibu ayyujriyal ma'a bitabihi ala kulli dzalik. Ayat tersebut yang dibuat mandi sama kita yaitu dialirkan kepada kita, dialirkan sesuai tabiatnya dan ngalir kemananya. Itu adalah kewajiban dalam mandi. Kalau diusap tidak cukup. Ya. Karena kalau mandi besar itu harus dibasuh bukan diusap. Kalau nanti tambah basuh. Jadi tidak bisa karena wajib diusap, ya kan? Wajib diusap. Itu adalah faedah yang
dalam faidah yang terakhir. Katanya Imam Nawawi kalau diusap tidak sah ya. Imam Nawawi tidak sah dan tidak diwajibkan juga untuk adalah kamarnya adalah digosok, sampai digosok. Tapi katanya Imam Malik bin Anas, Imam dari beliau mengatakan wajib untuk digosoknya. Kalau seandainya enggak digosok tidak sah maksudnya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan ulama Syafi'i enggak usah digosok ya. Dan jelas itu adalah faedah yang terakhir daripada keterangan al-ghusl. Keterangan al-ghusl tahar bil wudu wal ghusl. Asyaratu tsalis, adapun syarat yang ketiga, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat. Ikhlas ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.